Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raksa Purnanaka dari kelas 2 di 4DP 2020 dan sini saya akan melakukan untuk praktikum web framework untuk Y2 bab caching oleh dosen Muhammad Robihul Mufid. Oke, topik kita ada 5. Pertama untuk menjelaskan tentang caching, penjelasan tentang data caching. Setelah itu penjelasan tentang fragment caching dan juga penjelasan tentang packet caching dan terakhir tentang HTTP caching. Selanjutnya, apa itu caching? Cache adalah proses menyimpan data sementara, di mana browser, situs, atau aplikasi tidak perlu untuk mengunduh data secara berulang-ulang atau terus-menerus. Caching adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kinerja aplikasi Anda. Mekanisme caching menyimpan data statis dalam cache dan mendapatkannya dari cache saat diminta. Di sisi server, Anda dapat menggunakan cache untuk menyimpan data dasar, seperti daftar berita terbaru. Anda juga dapat menyimpan fragmen halaman atau seluruh halaman web. Untuk sisi klien, Anda dapat menggunakan cache HTTP untuk menyimpan halaman yang terakhir dikunjungi di cache browser. Jadi ini untuk cara kerja cache. Jadi ada user yang meminta melakukan request. Setelah itu akan mengecekkan di dalam cache apakah mencari data di cache apakah ada data yang diminta oleh user, dan misalnya kalau tidak ada maka akan melakukan request data ke database. Jadi ini untuk dasarnya cara kerja caching. Apa saja mekanisme caching yang didukung oleh Y? Jadi pertama tadi data caching yang membantu menyimpan variabel PHP dalam cache. Setelah itu fragment caching. Fragment caching mengacu pada caching fragment halaman web. Page caching. Page caching mengacu pada caching konten seluruh halaman di sisi server. Untuk HTTP ini caching digunakan pada aplikasi web, juga dapat mengeksploitasi caching sisi klien untuk menghemat waktu dalam menghasilkan atau mentransmisikan konten halaman yang sama. Data caching membantu Anda dapat dalam menyimpan variabel PHP dan mengambilnya kemudian. Caching bergantung pada komponen cache yang biasanya terdapat sebagai komponen aplikasi. Untuk mengakses komponen aplikasi, Anda dapat memanggil dengan $up cache. Itu Y mendukung penyimpan cache berikut. Y caching DB cache itu untuk menggunakan database untuk menyimpan cache. Dan juga ada Y caching app cache menggunakan PHP APC extension, jadi berbeda dengan yang database. File cache ini menggunakan file untuk menyimpan cache data. Dan juga ada cache memory cache menggunakan PHP memory cache extension untuk menyimpan cache. Oke, komponennya cache itu ada satu, get mengambil nilai data cache dengan kunci tertentu, add bisa menyimpan data dan yang diidentifikasi oleh key dalam cache jika tidak ditemukan dalam cache. Kita bisa juga set menyimpan nilai data yang diidentifikasi oleh key dalam cache. Terus ada juga multi get mengambil beberapa nilai dari cache yang ditentukan. Jadi ini kembangan dari get, tapi ini get itu hanya untuk single data. Kalau multi ini lebih banyak mengambil beberapa nilai data. Ada juga multiset menyimpan beberapa item data dalam cache. Setiap item diidentifikasi dengan kunci. Itu juga ada flush menghapus semua item data dari cache, jadi menghapus semua caching. Oke, contohnya jadi kita harus masuk ke basic ini. Setelah itu kita masuk ke web.php. Nah, kita tambahkan di bawah komponen. Oke, kita save. Setelah itu kita tambahkan fungsi baru bernama test cache ke site controller. Oke, kita masuk ke dollar, kita site controller. Nah, kita copy. Kita taruh di sini aja.
Oke. Public function action test case. Oke. Kita hapus dulu. Dan setelah itu kita coba buka. Kita buka di versi 2 web test case. Sorry. Test case. Oh, sorry. Oh, kok masih nggak bisa ya? Action Oke, saya perbaiki dulu. Oke, ini sudah bisa. Jadi saya pulang masuk ke site. Oke, kita refresh. Oke, bisa. Jadi ini akan mengambil waktu. Jadi datanya itu kita ambil waktunya. Setelah itu kita set. Dan ini intervalnya setiap 30 detik. Namanya package data, dan yang dikirim itu data yang berisi dengan waktu. Jadi setiap 30 detik akan terupdate. Kita coba refresh lagi. Nah, update setiap 30 detik akan terupdate. Oke, setelah itu lanjut. Nah, ini Anda akan melihat yang berikut. Jika Anda membuat ulang, nah, setiap cache-nya akan kedua setiap 30 detik. Maka setiap 30 detik akan baru diulang. Oke, kita sekarang masuk ke query caching. Akan memberi Anda caching hasil query basis data. Caching query memerlukan koneksi DB dan komponen aplikasi cache. Berikut contohnya. Kita langsung masuk ke ini. Kita tambahkan sama ke site controller. Oke. Nah, ini kita akan menggunakan my user. Jadi ini kita ganti menggunakan praktikum. Ya, praktikum control. Oke, jadi praktikum. Jadi kita menggunakan praktikum. Kita cek database-nya. Untuk database basic 2 kita. Ini praktikum. Jadi praktikum itu adanya nama, NLP, lahir. Oke, jadi kita buat user name, NLP, lahir. NLP saya 3120600032. Username-nya cache username, lahir. Lahirnya kita nulkan aja ya. Apakah nullable lahirnya? Yes, null. Oke. User save echo my usernya kita ganti praktikum. Sorry. Oke, kita coba sekarang ke site query caching.
Oh, app control not found, belum kita include. Use di web controller, kita ganti praktikum. Kok control models, web models praktikum. Oke. Name, oh nama, sorry. Nama, oke. Nah, ini sudah berhasil. Nah, setelah di refresh, oke, kita cek database-nya. Nah, ini sudah masuk. Ini isinya 8, yang di casing 8. Nah, sekarang kita cek lagi. Halo. Nah, 9, betul. Oke, jadi ini kita bisa go to saat kami membuka halaman. Untuk pertamanya kami menyimpan query DB menampilkan semua jumlah pengguna. Saat kami membuat ulang, query-nya akan di cache sama seperti sebelumnya karena query database di cache. Oke, jadi sesuai ya, udah ya semua. Oke, nah dapat menghapus cache, kita bisa menampilkan model, kita gunakan flush. Oke, kita bisa juga menggunakan flush all untuk menghapusnya. Setelah itu kita sudah berhasil, kita sekarang masuk ke fragment caching. Pertama kita tambahkan ini ke dalam site controller, data bawahnya. Kita ganti juga praktikum ini semuanya, praktikum, dan ini user dan NLP nya juga kita isi, kita ganti. Oke, setelah itu kita buat file baru di dalam view dan site. View, kita masuk ke site, kita tambahkan catch view.php. Oke, dan yang mau kita isi itu ini. Oke, kita juga include untuk apa itu namanya, use, kita gunakan app models, kita modelsnya praktikum. Dan ini kalau gini kita tinggal langsung apa ini, kurang spasi, kita langsung praktikum gitu aja, praktikum find count. Oke, kita sudah tambahkan. Sekarang kita langsung ke PHP site fragment. Kita masuk ke site fragment caching.
kita masuk ke fragment caching. Oh, salah lagi, namanya besar. Loh, models. Oh, di dalam view-nya. View-nya tadi di sini. Nah, ini nama. Nama, ID, NLP lahir. NLP kita tambahkan satu lagi, lahir. Lahir. Oke, kita coba. Nah, ini sudah untuk cachingnya menampilkan semua. Dan untuk countnya, ini countnya 11. Padahal dan kita refresh. Oh ya, 11. Ini cachingnya. Kita refresh. Nah, ini seharusnya. Ya, ini cachingnya terhitungnya 12. Padahal isi datanya cuma 11. Jadi untuk 11 itu adalah yang merupakan fragment cachingnya. Setelah itu kita pindah ke page caching sekarang. Untuk page caching, jadi kita tinggal masuk ke behavior dari site controller. Kita kembali ke site controller, behavior. Nah, yang ini. Nah, kita tinggal ganti untuk verbnya, verbs, karena yang aksesnya sesama ya harusnya. Oke, kita coba. Kita paste. Oke. Nah, itu kita bisa masuk ke indeks, terus kita coba edit. Oke, kita masuk ke indeksnya. Nah, situ kita coba di site, kita masuk ke indeks, kita coba ini caching. Nah, kita save, kita reload. Nah, ini masih belum, karena cachingnya itu kita lakukan setiap berapa detik ya tadi. Setiap 60 detik kita masukkan data dari database ke dalam cachingnya. Jadi yang ini kita tampilkan ini sekarang masih caching. Nah, ini seharusnya kita reload. Kok nggak keluar ya? Mana tadi? Index, you have successfully. Oh ya, masih belum tadi kayaknya. Kita tunggu. Oke, kita save. Nah, ini baru setelah 60 detik baru ini masuk. Ini caching, Oke. Itu untuk page caching, jadi agak lebih cepat. Tapi kurangannya yaitu harus 60 detik, siap 60 detik. Setelah itu kita masuk ke HTTP caching. Kita untuk mengaktifkan konfigurasi last modification. Oke, sebentar. Jadi untuk mengaktifkan HTTP caching itu kita bisa last modification konfigurasi property ini. Oke, kita bisa gunakan ini behavior HTTP cache. Dan juga untuk mengaktifkannya pengiriman header e-tag, kita bisa menggunakan ini e-tag sheet. Oke, kita sudah masuk tugas, jadi terima kasih. Kita lanjutkan ke tugas. Sebentar lagi saya siapkan dulu untuk bahan-bahannya.
Oke, kita lanjutkan. Untuk sekarang kita melakukan latihan. Oke, berarti pertama kita masuk ke untuk controllernya, dan kita mau masuk ke config dulu untuk mengenable cachingnya. Kita copy aja langsung dari percobaannya kita tadi di web.php. Nah, ini tadi mana tadi confignya, cache. Nah, ini kita copy ke sini, komponen cache class di caching file cache. Oke, setelah itu baru kita masuk ke controllernya, yaitu kalau saya itu di controller site controller di index. Nah, ini kita set dulu ya, itu ya, untuk apa itu namanya, behavior. Nah, untuk behaviornya itu kita langsung pakai yang itu aja, yang kemarin, yang tadi percobaan. Kita tadi percobaan itu saya taruh di praktikum controller, bukannya di set. Nah, ini verbs, class name, action, logout post, verbs, index, package, duration 60. Oke, kita copy ini tuh sampai sini. Dan kita copy seberapa. Oke, sampai. Oke, kita sudah lakukan untuk cache-nya. Setelah itu baru kita ubah untuk indeksnya, karena query-nya harus berubah. Jadi ini kita query-nya tidak langsung find, jadi kita item, apa kita bisa pakai yang ini aja, yang ini. Oke, duration. Oke, kita coba, kita copy. Nah, untuk my user itu kita ganti item get db cache function db return my user, kita ganti item find count duration. Untuk else itu query item find where kategori id. Oke, jadi sudah benar, sudah kita ganti ini destination. Oke, sekarang kita bisa coba langsung kita refresh apakah ada error. Oh, ada error, duration undefined variable. Apa itu duration? Bukannya di sini sudah kita deklarasi ya duration. Kita kasih aja duration itu, duration kita kasih 10 detik aja, kita 15 gitu aja. Oke, kita refresh. Nah, ada saja call to member function on string. What?
Oke, sudah berhasil. Ternyata ini tadi saya salah, terusnya kaunnya sudah tidak pakai, hanya kita lakukan find. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah bisa. Oke, kita coba sekarang untuk page cachingnya, kita tes. Kita masuk ke view, kita set, kita masuk ke index. Nah, kita coba tambahkan di sini caching gun, refresh. Nah, tidak bisa karena cachingnya tadi saya set untuk setiap mana tadi setiap 15 detik. Jadi kita tunggu 15 detik, kita tunggu. Apa saya belum saya save? Sudah saya save kok. Oke, kita coba. Masih belum ya? Nah, ini sudah baru akhirnya masuk casingnya. Nah, produk toko MyMart casing gun. Oh, tadi saya set 60 ya? Ya, tadi saya set 60 detik. Ya, page nya saya set 60 detik, jadi makanya tadi tidak keluar. Ini sudah berhasil casing gun. Dan juga saya coba hapus, coba kita kembalikan ke awal. Kita hapus gunnya, casing gitu aja. Kita save, kita refresh. Nah, selama menunggu kita juga bisa coba untuk masuk ke database MyMart. Kita masuk ke item, kita coba charger tubuh, jangan, Realme 6 Pro. TV LG 6 gitu aja. Oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah berambah. Nah, kita tunggu juga untuk ini LG juga nya 6 juga sudah. Kita coba LG nya kita hapus, refresh. Nah, ini masih belum. Nah, menunggu 15 detik. Kita refresh dulu. Kita refresh terus, nunggu 15 detik. Lama ya 15 detik ya. Saya kira 15 detik itu cuma 1 2 3 4 5. Udah kan TV LG, harusnya ini 15 bentar lagi. Ayo caching. Ayo. Aduh, lamanya. Aduh, lama ya. Ya, kita selama menunggu kita juga saya benahi dulu juga untuk dalam view-nya ke bagian itu, untuk itunya apa itu namanya, untuk filternya. Nah, ini barunya perusahaan ini LG-nya 6-nya hilang karena di casingnya baru muncul. Oke, setelah itu saya mau perbaiki untuk apa itu ininya. Kita coba fashion. Nah, itu juga nggak kerja ya, fashion tuh masih muncul semua. Oke, jadi kita harus perbaiki. Mana ya, kita masuk ke atas ini, div class, site index, form action, index. Nah, ini yang kita harus ganti ini ya. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, ini jadi sudah ada. Kita caranya kita bisa langsung ke URL base. Jadi untuk tadi form actionnya tidak hanya index, tapi kita ganti ketik ini sama dengan, dan juga kita tutup. Nah, setelah itu baru kita isi
URL base petik kosong. Oke, baru kita coba. Oh, class URL not found. Class URL not found Y2. Nah, kita bisa menggunakan ini. Oke, kita refresh sekarang. Nah, ini baru sekarang berhasil. Fashion kita cari. Loh, malah error ya. Oh iya, saya buat default ini ya. Ya, saya perbaiki dulu sebentar. Oke, saya perbaiki. Misalnya kalau saya mau cari elektronik, kita cari. Nah, ini baru keluar semua. Nah, dan kalau misalnya saya mau cari fashion, harusnya keluar dua. Nah, hanya keluar dua, earphone robot dan earphone gaming Lexus. Oke, jadi sudah semua untuk tugas, yaitu casing page, casing DP dan lainnya tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.